Dan ini hasilnya. Halo, assalamualaikum. Di pagi hari ini saya akan membuat rawon. Saya akan membuat rawon, dan ini bahan-bahan dia. Dan saya gunakan 1 ulas lengkuas, kunyit, halia, bawang putih, dan bawang merah. Saya gunakan ciko ya. Ciko nih kalau orang Jawa biasa menyebutkan kencur, dan ini saya gunakan ciko, 1 ulas kecil ciko, dan daun limau, serai, dan saya gunakan daun salam. Oke. Dan saya gunakan buah keras dan lada putih, buah pala, dan saya gunakan ketumbar ya. Di ketumbar saya akan tumbuk saja yang ini, dan tak lupa, dan saya akan menggunakan ini keluak. Ini keluak saya sudah rendam dengan air panas, dan ini daging saya sudah rebusnya. Dan ini untuk topping. Saya akan gunakan daun bawang, saya belum potong lagi, saya potong-potong. Dan ini tauge yang untuk rawon ya, tauge kecil-kecil. Dan ini telur, ada 2 telur saya sudah merebusnya, dan limau nipis. Dan saya akan menggunakan ini bawang goreng untuk topping dia. Dan untuk bumbu pelengkapnya, garam ke penyedap rasa itu ikut selera masing-masing saja ya. Saya tak akan tunjukkan itu garam semua. Oh ya, dan ini ada cili saya sudah merebus dengan 2 ulas bawang putih. Ini untuk sambal nanti. Dan saya gunakan ini, saya sudah merebusnya dan tinggal menumbuknya saja. Letak garam dan sedikit gula, macam itu cukup lah. Dan ini saya sediakan wangi untuk menyangrai dia. Saya hidupkan api, ada air sedikit. Dan sebelah saya rebusnya dagingnya tadi ya teman-teman, biar lembut lagi. Saya rebus lagi tadi daging yang sudah kita potong, saya rebus lagi. Dan saya akan memasukkan minyak. Minyak secukupnya saja. Dan saya terlibat besar ini. Cukupkan minyak. Dan ini keluak dan tadi buah keras, dan itu bawang putih, ketumbar, buah keras ini tadi ya, saya semua sudah tumbukkan dengan keluak sekali. Saya masukkan semua sekali. Saya tinggal menggorengnya. Jadi saya masukkan serai, daun jeruk, dan daun salam, kita goreng. Kita tambah wangi ya. Di sini dia punya keluar agak ini ya teman-teman, agak kering gitu. Jadi kalau ini mau masak pakai direndam dulu pakai air panas. Jadi kalau pakai air panas dia tak kering, tak ini ya, macam mudah untuk menumbuknya. Kalau tidak keras lekat ke kulit. Terus saya akan menulisnya. Ini kuali hitam, jadi keluar di sini hitam, jadi ini semuanya hitam ya.
saya akan gorengnya dulu sampai dia wangi ya. Oh iya teman-teman, tadi saya cari serbuk jintan, saya tak dapat. Saya di mana saya simpan, saya letak, saya sudah lupa. So ini saya akan tambahkan serbuk jintan sedikit ya, dia punya rempahnya. Tadi saya ingat tak payah letaklah sebab tak ada. Saya sikit saja saya akan letak kat sini. Agak-agak saya satu hujung sudu teh pun boleh, tak payah banyak-banyak. So ini saya akan goreng rempahnya sampai dia wangi ya. Saya akan tunggu sampai dia wangi, dan nanti kalau sudah wangi kering dengan dia punya minyak, sudah keluar minyak macam itu, baru saya akan masukkan dalam kuah kat sana. Dan ini ya daun bawang yang bawahnya nih tadi ya, saya untuk ini saya akan masukkan dalam rempah sini. So, saya gunakan batang yang besar saja, saya daunnya saya untuk topping ke atas ya, ini biar kat sini ikut rempah nih. Dan ini rempahnya sudah masak ya teman-teman, dia sudah keluarkan minyak macam ini, dan baunya sangat wangi. Terus saya akan matikan api, saya akan masukkan dalam kuah dia punya ini. Saya akan tiriskan dia punya minyak dulu sedikit tadi, kalau boleh masak tak mau banyak minyak ya. Dia sendiri pun daripada ini sudah keluar minyak, sebab dengan buah keras semua dia akan keluarkan minyak. So saya akan masukkan minyaknya semua. Saya akan masukkan ini dalam rempah sini, dalam kuah. Kalau pasal air diikut cita rasa saja ya, tak payah pakai sukatan pun boleh. Mau masak seberapa, agak seberapa dia punya kuah air pun boleh macam tu. Tak payah gunakan mesti 1 kilo daging berapa liter air, itu tak perlu. So ikut cita rasa saja. Mau banyak ya silahkan gunakan banyak, kalau mau gunakan sedikit ya gunakan sedikit. Dan untuk perasa saya akan gunakan Masako satu. Ini bukan satu, setengah paket Masako. Saya sudah guna untuk yang lain. Jadi saya akan masukkan setengah saja, tak perlu banyak-banyak. Dan saya akan menambahkan garam. Saya akan guna 2 sudu kecil ini ya. Saya sangat kecil saja sudu dia. Nanti tak cukup masin kita tambah lagi ya. Dan saya akan masukkan gula sedikit ya. Ini gula merah halus ya. Saya masukkan 2 sudu tapi tak penuh ya, gula merah. Dan ini ya teman-teman, so dia punya kuah, saya rasa kuat, saya nak rasa sedikit ya, rasa dia cukup masin kah. Rasa dia sangat sedap teman-teman, dan semua cukup. So saya akan tutup api dan saya akan tunjukkan cara menghidangkannya. Oke dia, dan ini cara menghidangkannya rawon. Ambil daun limau dia, so daun limau dia tak perlu masuk. Kita akan masukkan dia punya kuah. So bawahnya itu tak terpulang ya, nak mau makan nasi ke, mau nasi impit ke, dia nak itu terpulang. Kalau mau makan nasi pakai apa pun boleh. So saya akan gunakan untuk ini, sebab saya suka sangat dengan toge dan bawang goreng. Kita letakkan bawang goreng dan telur.
sesukanya lah, makan mau pakai 1 telur ke 2 telur ke itu terpulang. Dengan saya tak lupa juga saya gunakan limau nipis dan saya gunakan sambal. So makan pedas-pedas lagi sedap ya teman-teman. Dan ini hasilnya sudah siap ya teman-teman. Dan ini rawon yang sangat sedap hari ini di pagi hari ini saya buatkan rawon, dan resepinya semua saya sudah jelaskan satu persatu ke sana. Dan ini ya hasilnya teman-teman, saya buat rawon di pagi hari ini, dan ini hasilnya dan rasanya sangat mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lain waktu ya di video saya Malindo, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.